Hai Smaltiers, bang bang bang. Balik lagi di podcast SMLT Game bersama tim literasi ya kan. Dan sekarang kita berdua lagi ya Iya. Bang. Karena bintang tamunya sibuk semua, nggak ada jadi. Ya nggak apa-apa lah, kita berdua dulu untuk sekarang. Iya. Dan karena kebetulan baru aja Lebaran nih Iya. asalnya. Ayo kita ucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan atas kesalahan kami, Apabila, baik yang terucap maupun tidak terucap. Iya, apalagi kesalahan mulut kayaknya banyak banget. Parah Yaudah lah, sih. ya. Gimana Salsa Lebaran ini tadi kemarin ngapain aja sih? Ke rumah keluarga. Iya, Ya, basicnya itu ya. Iya, itu basic banget. Ya cuman itu doang sih. Iya sih. Karena kan ya masih keadaan pandemi gini. Tapi kalau Salsa masih ketemu kali ya. Kalau aku benar-benar full. Oh iya semuanya ada Zoom. benar. Yang keluarga aku patuh banget sama protokol kesehatan saya sampai salut kadang. Tapi capek juga sebenarnya kapan gitu ya selesai gitu. Iya benar. Ngomongin soal Tahun ajaran baru nih. iya, Asik. karena biasanya kan kalau habis Lebaran terus tuh langsung PAS ajaran baru ya kan. Ada yang lulus, ada yang masuk baru, dan kita di kelas 11 naik kelas. Iya, ya naik kan? kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih, amin sih ya sebenarnya. Iya sih karena kayak Belum pengumuman juga. belum pas juga. Iya, oke, ngomongin tentang tahun pelajaran baru, pasti kita bakalan berkaitan sama kenaikan kelas ya kan? Benar. Nah kira-kira Sal, kalau kita nih ya, apa sih yang biasanya kita rasain setiap kali udah mulai mau masuk tahun ajaran baru gitu? Yang kita rasain Iya. pasti kalau misalnya di sekolah kita nih kan yang jadi ininya tuh setiap kenaikan kelas pasti Diacak. teman-temannya tuh ya diacak lagi. Kalau di sekolah lain kan rata-rata kayak itu mulu 3 tahun Iya. kan. Nah kalau kita itu diacak-acak, dan itu yang menurut aku ini sih yang bikin deg-degan gitu iya ya. bener. Iya sih. Karena kayak nyari temen apa maksudnya bersosialisasi dengan orang baru tuh walaupun satu sekolah juga satu angkatan, tapi kayak masih agak susah gitu. Iya, Nah, bener. kalau menurut kamu apa tuh Dil? Kalau aku apa yang aku rasain setiap mulai kenaikan kelas tuh benar pasti deg-degan tuh sama pembagian kelas. Tapi karena kayak udah kelas 11 12 jadi kayak udah oh ya udahlah gitu. Karena mungkin Iya, karena bener. seangkatan juga kayak udah mulai lebih dekat kali ya. Kalau kelas 10 ke kelas 11 baru mungkin yang Dakdikduk. deg-degan banget Benar gitu, karena benar. aduh pisah sama kawan gini gitu kan. Tapi kalau aku biasanya apa yang aku rasain itu adalah aku selalu menargetkan angka kelas aku harus bagus. Jadi gini, aku itu pas SD A B C D udah semua. Jadi kebetulan gitu ya. Terus waktu ke SMP A, B, C, harus bagus gitu angkanya. Jadi nggak boleh nih. Ini saya menargetkan setelah ini harus berurutan juga gitu. Kan saya IPA 4, satu lagi berarti adalah selanjutnya. Iya. Jadi pindah dulu. Terus juga setiap kenaikan kelas tuh biasanya tuh kayak ada tradisi kelas gitu gak sih? Iya sih. Iya. Coba dong ceritain salah satu gitu. Kita kan sekelas nih ya, kelas 10. Tapi kan kayak yang kita kelas 10 tuh kan baru masuk banget gile. Iya. Iya. Jadi kayak kalau tradisi Bukan kelas, tradisi kenaikan iya kelas kalau tuh. kan tradisi kelas tuh Tapi sebenarnya masuk juga gitu kan. iya, tapi Iya, ya kita dulu tuh ada makrab. Iya, Nah, makrab. Makrab itu malam makrab. Ini kayak ngumpul di rumah siapa ya Bakar apapun itu, bakar rumah. Rumah. Kami kalau bosen bakar rumah, bakar. Rich people. Ya, buat apa manggang marshmallow? Iya. Jadi kalau udah ke hotel tidur. Bener. Canda. Kami ya layaknya makrab pada umumnya lah ya. Bakar ayam. Bakar ayam. Bakar sosis. Yang kerja cewek, yang cowok datang malam Iya, doang, bener. ya kan? Yang cewek udah kumpul tuh dari pagi, ya kan, ngumpulin bahan, Nah, beli bener, bahan, bener. ini. Yang cowok datang pasti halo semuanya. Ayam. Ngambil duluan, ya kan? Tapi saya bantu bakar roti. Iya benar. Kenapa saya bantu bakar? Karena kalau bantu bakar bisa duduk. Iya benar.
jadi ngevideoin itu kayak seru banget. Serasa apa sih? Serasa kayak artis reality show gitu kalau makrab tuh. Terus juga kalau di kelas kita dulu yang jadi tradisi kita misalnya ada beberapa jam kos gitu kadang kan ya. Itu palingan kita main ini TOD gitu kan. Pokoknya sebenarnya kayak kalau tradisi kelas tuh harus ini enggak sih, harus melakukan sesuatu yang bersama gitu. Benar. Apalagi kan kalau di sekolah kita kan ini kan HP itu gak dibawa ke kelas gitu, dititipin di walas. Jadi lebih kayak ini aja kebersamaannya benar-benar. Iya, benar. Terus kadang kalau karena kita udah mendekati puasa, biasanya tahun ajaran baru itu pas puasa Lebaran, jadi pasti bukber. Iya, benar. Juga di sini, tapi tetap ikut bukber juga sih sebenarnya. Iya, walaupun nggak dengan yang orang-orang di SMA gitu, pasti di luar pasti teman SMP, teman apa pasti ngajak-ngajakin gitu kan. Dan tetap patuh protokol kesehatan. Betul sekali. Ikut dilarang. Iya. Terus nih setiap kenaikan kelas tuh atau tahun ajaran baru kan pasti kita tuh di setiap sekolah pasti punya event-event. Event apa sih yang paling kamu tunggu dulu? Kalau aku dari dulu sampai sekarang MPLS. Benar. Menurut aku MPLS itu kalau aku sebagai murid baru, aku merasa wah ketemu orang baru, ketemu suasana baru. Kalau aku sebagai kakak kelas, aku merasa wah ketemu orang baru lagi. Aku pengen ngebimbing mereka gitu-gitu. Kalau sebagai kakak yang paling tua gitu kan, kelas 12, kalau enggak tuh kelas 9, ya pengen merasa kayak wah pengen ngeliat nih gimana yang udah aku didik sebelumnya gitu-gitu. Karena kayak MPLS tuh event pertama, ya kan pasti event pertama dong. Dan kayak seru aja gitu, apalagi bisa deket sama adik kelas gini. And no seniority gitu kan. Iya benar. Karena ya ngapain sih senioritas kalau dipikir kan sekarang. Ya, berbaur aja lah udah, gak usah sok-sokan senioritas ini. Ketemu salsa, kalau salsa. Gak gitu juga, tahu aturan lah. Tergantung orangnya lah gitu. Iya, tahu sopan santun lah. Kalau salsa gimana? Kalau aku sih selain MPLS, event yang aku tunggu tuh 17-an. Seru banget. 17-an lebih seru lagi. Iya, tarik tambang tuh sampai sobek-sobek di celana keseret. Iya capek lo tarik tambang, dan tarik tambang tuh kayak pasti semuanya tuh tangan tuh sakit. Iya, terus besoknya kosong kelas. Terus yang aku aneh ya, kalau dulu aku tarik tambang pasti suruh ikut karena badan besar. Sampai SMA paling pendek, nggak diajak lagi. Bingung sih. Kayak, ayo, yeay. Like, yeay, padahal nggak usah ikut, nggak apa-apa, nggak usah Adil. Oke, gitu. Saya tahu saya lemah dan silahkan gitu. Tapi kalau aku sih walaupun aku benci futsal tapi cowok di kelas kami dikit. Iya benar. Mau nggak mau jadi tumbal ya. Iya gitu kan saya tidak bisa, apalagi kalau dulu aku itu kelas meeting sih, tapi kan lombanya mirip-mirip lah ya. Bener. Futsalnya agak astor gini-gini, kayak sebenarnya seru banget dan kayak bebas ya kan, yang cewek supporter guduk kan cuman berisik doang. Dan itu pasti jadi lomba pertama ya kan, lomba pertama kelas. Jadi mau nggak mau harus akrab. Ayo bisa gitu. Jadi kalau di Pemper kayak gitu sih dulu. Kayak pemaksaan. Iya. Harus pakai sapu dulu dikejar satu-satu. Cepat. Tapi itu seru sih. Iya dong. Pastinya. Nah, ngomongin tentang kan nanti kita kayaknya ngomongin kelas kita terus ya gimana ya emang ini dari situ. Temanya. Iya. Nah, sekiranya nih Sal, apa sih yang bikin nyaman ataupun gak nyaman kalau di dalam suatu kelas, apalagi kan mungkin ada beberapa yang kayak ketemu lingkungan baru gitu-gitu. Gimana sih? Apa sih yang menurut kamu bikin nyaman atau gak nyaman gitu? Kalau menurut aku yang pertama pasti orang-orangnya ya. Karena kalau orangnya friendly dan deketnya tuh cepet ya itu bikin nyaman. Tapi kalau misalnya kayak dia ngeliat kita yang kayak ya nggak nyaman gitu sih. Kalau aku sih terutama ke orang-orangnya dulu. Kalau misalnya orang-orangnya udah nggak bersahabat, gimana mau bikin kita nyaman gitu kan? Benar gitu aja sih kalau. Bener sih ya, yang namanya ketemu sama kelas baru pasti orang-orang baru. Iya, yang diharapin pasti orang-orangnya kan, iya benar. Yang bikin nyaman adalah suasana kelas. Emang sih terkadang, apalagi kalau kelasnya tuh sebenarnya kalau aku melihatnya dari ini dulu ya, kayak
Aku harus bisa dulu SKSD kalau gitu loh. Kayak benar. yang bikin nyaman itu adalah kalau aku SKSD mereka nggak merasa terganggu gitu. Berarti aku tahu oh nih orang welcome ya kan. Nah balik lagi ke kayak yang tadi. Terus kalau yang bikin gak nyaman ya itu nggak kooperatif. Benar, ya kan? benar. Terus kondisi kelas yang terlalu egois gini-gini. Tapi anehnya itu ya satu kelas yang sering berantem apapun itu kalau lagi berantem sama kelas lain pasti kompak. Iya benar. Zaman dulu tuh banyak banget konflik antar kelas yang kayak tumben Iya. tumben akrab ya kan. Drama. Giliran drama ya ini. Drama masa lalu. Begitu. Dukung Mars Manis dong. Yo, pukul. Gak mau ikutan. Iya. Pokoknya semangatin aja bodo amat. Ketahuan dulu gak mau. Lu yang babak belur. Terus kayak cuma 5 menit balik lagi ke kelas makan. Iya, santai, nothing happens ya kan. Terus pasti setiap kenaikan kelas ada hal yang nggak bisa kita lupain atau nggak bisa buat kita move on gitu. Menurut kamu apa tuh hal-hal yang susah untuk dilupain gitu? Yang bisa dilupain adalah suasana kelas. Balik lagi ya semuanya pasti begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar pas main doang, pas belajar pun juga. Ya sih kayak kalau kita belajar tuh belum tentu loh satu kelas di kelas yang baru ada yang pengen ngajarin gitu. Iya benar. Ada yang pengen kerja kelompok. Kita nggak tahu kan karakter orang gimana. Iya. Jadi kayak yang bikin susah move on tuh kayak aduh dulu kalau di sini semuanya kerja, semuanya yo ini semuanya kompak gitu. Benar. Tapi kadang juga kompaknya hal yang negatif. Iya. Kalau hal yang negatif sih agak sering ya daripada positifnya. Emang terkadang lebih merujuk ya. Emang manusia itu jelmaan setan gitu. Aneh. Tapi ya itu yang nggak bisa, yang buat kita susah ngelupain tuh ya suasananya, kebersamaannya, orang-orangnya ya gitulah paling. Dan guru pun juga. Iya. Ya kan? Karena kan mungkin pilihan guru di setiap kelas berbeda ya kan. Jadi benar. aduh dulu kalau sama ini enak. Apalagi kan kalau Walas kan benar-benar merangkul kan kerjanya kan. Jadi kayak santai bro gini ditolongin. Nah mungkin hal-hal yang bikin gak bisa move on inilah yang bikin ada rasa khawatir ketika kenaikan kelas ya kan. Benar. Kayak dulu aku waktu naik kelas ke kelas 11 juga khawatir banget gitu. Kayak aduh dapat kawan apa enggak ya kan. Aduh dapat teman apa enggak gini. Tapi ternyata basically bisa-bisa aja karena mungkin karena lingkungan juga kali ya. Jadi sebenarnya kalaupun ada kekhawatiran tuh jangan dibayangkan ya. Terus juga jangan apa sih yang dulu tuh jangan dibandingin gitu dengan yang sekarang karena pasti kan setiap kelas tuh beda-beda punya ciri khas yang beda-beda juga gitu. Terus juga guru-guru ya nggak bisa disamaratakan gitu kan. Jadi ya intinya jangan disama-samain lah dengan yang dulu. Iya, dan juga hitungannya sebenarnya nggak usah khawatir karena new class new me juga. Benar. Ya kan, kalian bisa bikin image baru, kalian bisa bikin hal yang baru dari diri kalian ataupun tetap dengan hal yang lama namun lebih upgrade pun juga bisa. Ya gimana kalau sekarang kita self appreciation dulu. Kesan dan pesan selama 1 tahun ke belakang. Coba dong Sal, self appreciation. Kesan dan pesan aku selama 1 tahun ke belakang. Gimana ya? Kesan. Mungkin karena aku tuh baru pertama kali sekolah swasta gitu ya. Nah, jadi kayak aku tuh nggak expect kalau misalnya tuh guru-gurunya tuh se-humble ini gitu kan. Kayak di negeri tuh kan bukannya mau ngerendahin atau apa. Pasti kan setiap sekolah tuh guru-gurunya beda-beda atau gimana. Tapi yang aku rasain di sini tuh kayak gurunya tuh bener-bener ya se-friendly itu, terus peduli gitu kan. Terus juga pokoknya kesan-kesannya tuh teman-temannya, balik lagi teman-temannya yang baru-baru, yang banyak juga di IGM nih yang datang dari luar kota gitu kan. Jadi kayak lebih luas aja gitu kan ini kita pengetahuan. Kita dulu kayak murid barunya banyak banget. Iya, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Tapi anehnya tuh meskipun banyak murid baru, siswanya nggak pernah nambah. Jadi 20 terus. Bener. Kayaknya ada Nano kali. Saya menunggu Nano datang ke Canda IGM, Nano. gitu kan. Canda Nano. Masuk kelas saya aja, nggak apa-apa. Ya Gitu kalau aja. kesan dan pesan aku yang jelas 1 tahun ini penuh
roller coaster emosi sih. Benar. Ya, kayak banyak banget sebenarnya aku melewati banyak hal. Gimana sih? Pokoknya aku merasa aku banyak banget melewati banyak hal. Pokoknya aku merasa di tahun ini tuh banyak sekali hal yang terjadi, banyak sekali naik turun emosi. Mungkin karena OTW 17 juga kali ya. Mungkin kayak transition gitu-gitu kan. Mungkin ya mulai adalah yang namanya stres, mulai ini, tapi aku bahagia karena bisa melewati itu semua gitu. Dan alhamdulillahnya tuh memang pressure apapun itu di sekolah tuh kayak ada yang tetap ada yang ngawalin kamu gitu kan. Pasti ada yang backup untuk kita gitu. Terima kasih diriku. Iya, terima kasih diriku dan SMA TIGM Geli banget. dan teman-teman. Terus mungkin resolusi kali ya, resolusi dan harapan untuk tahun ajaran baru nih. Apa nih? Saya harap tahun ajaran baru offline. Amin. Amin. Saya harap corona hilang. Amin. Amin paling serius dah. Iya. Iya, dan saya harap di tahun ajaran baru semua kembali normal. Itu Iya. aja sih sebenarnya. Kayak cuman itu doang yang Karena pengen kita menurut minta. aku kalau kembali normal pasti semuanya baik. Bener. Karena banyak banget kejadian di tahun 2020, 2021 yang kayaknya buruk banget gara-gara pandemi apa gimana gitu. Terus juga kayak pokoknya suram gitulah ya. Iya. Dan ingat, New Year, New Me. Siapa tahu ada yang ingin membangun image baru. Jangan pernah khawatir untuk membangun image baru, guys. Ya kan, tak ada kata terlambat untuk berubah. Yes. Wow. Wah, hari ini saya bijak ya. Keren loh itu. Semenjak Fadil begadang semalam, udah Iya, mulai apa itu. ini bukan saya, nasi. Enggak lah. Ini Iya. saya, guys. Kalau resolusi dan harapan menurut aku sih mungkin sama kayak kamu, karena ya itu yang diharapin semua orang gitu kan pada umumnya. Ya berharap corona hilang, kita offline, bisa melakukan kegiatan-kegiatan, event-event yang biasa kita lakuin. Terus pokoknya program-program ekskul atau organisasi itu bisa ke jalan semua tanpa hambatan. Amin, amin, amin. Dan juga guru-guru IGM semoga apa ya? Sehat selalu. Pokoknya Gitu. semuanya stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan supaya corona hilang, guys, ya kan. Nggak capek apa kita udah begini terus. Nih kita aja maskeran kan, Masker. ini kita aja pakai masker, kayak kan kesannya kan kayak nggak enak banget ya. Iya, kayak bukan Fadil lah ngomong gitu kan nggak tahu Tunggu, siapa. siapa tahu tahun depan udah lepas masker, kayak satu kemenangan banget ya. Iya, benar. Mungkin itu aja kali ya. Iya, obrolan betul kita. sekali. Oke, dadah. Ya, mari kita tutup, Sal. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dan support podcast kami. Iya, dan see you di tahun ajaran baru. Tentunya dengan image yang baru ya. Tentunya dengan image yang baru, dengan tim literasi yang baru, mungkin bukan Iya. kita lagi di tahun Benar. ajaran baru nanti. Yang jelas tetap dukung tim literasi dan organisasi apapun itu di SMA TIGM. Sampai jumpa. Love you.